Ito, dan juga ada Patrick Rehouk yang tentunya kita tahu bahwa itu nama-nama yang sudah tidak asing di telinga kita, Bu Maruf. Iya, nama-nama yang sudah sering kita dengar, terutama ketika bertemu di ajang Piala AFF. Etheridge adalah pemain yang hampir tidak tergantikan, yang sejak dia membela timnas Filipina di tahun 2010 dan kemudian dia sudah tampil 77 kali. Tapi dengan reputasi yang diperlihatkan ketika dia juga bermain di kompetisi di Inggris, saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa dia hampir selalu tidak tergantikan di posisi starting line up. Dan yang menarik adalah Bung Didan bahwa banyak juga pemain-pemain timnas Filipina yang merumput di Liga Indonesia atau kemudian di Indonesia, dan mereka menariknya juga ditempatkan dan menempati posisi sebagai starting line up. Betul, dan ini pun juga pertemuan pertama bagi kedua pelatih Hans Weijs dan juga Shin Tae-yong. Betul. Pastinya mereka sudah siap untuk meracik apa yang harus dilakukan di hari ini. Terutama Weijs ya, Weijs pasti akan dituntut untuk bisa memperlihatkan apa yang pernah dilakukan ketika bersama dengan Laos dalam proses transisi. Ya, kita lihat Elkan Bagot, Jody Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh di sana, dan tentunya nama-nama Rafael Struijk, ada juga Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam sang kapten, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, dan juga Saint Patinama, dan juga Hernando sebagai penjaga. Iya, tengah dan depan ya menjadi salah satu fokus yang kalau kita lihat bagaimana perubahan komposisi yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Sandy Walsh diturunkan, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto juga tampil sebagai starter setelah mereka menghuni bangku cadangan atau masuk sebagai pemain pengganti di laga perdana menghadapi Irak. Ya, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita akan segera langsung menyaksikan dari Rizal Memorial Stadium, di mana World Cup Qualifiers Grup F, tentunya Filipina menghadapi Indonesia, dan akan ditemani oleh Bung Maruf El Rumi, serta sudah pasti ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi pertandingan di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua antara Indonesia melawan tuan rumah Filipina langsung dari Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila. Tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita kekalahan di pertandingan pertama. Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Irak, sedangkan Filipina kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 2-0. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat menentukan buat kedua tim untuk bisa menjaga asa mereka untuk terus menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi ini. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf, Indonesia ada perubahan yang sangat signifikan di lini tengah. Tentu saja banyak orang yang menganggap penampilan dari lini tengah Indonesia saat itu seperti Mark yang tidak memenuhi ekspektasi. Apakah memang seperti itu Bung Maruf? Iya, ada beberapa alasan ya. Kalau kemudian rotasi sebagai bagian dari punishment mungkin itu juga bisa kita terima, karena memang performa dari timnas Indonesia ketika menghadapi Irak memang jauh dari yang diharapkan. Kemudian kita juga kalah dengan skor telak 1-5. Meskipun Shin Tae-yong tidak secara eksplisit mengatakan bahwa karena performa dari timnya, tetapi bahwa memang kualitas dari Irak, kemudian Irak juga jauh lebih. 2 lawan 2, counter attack yang cepat Sangat menjadi berbahaya. warning, sangat berbahaya sekali. Langsung ke depan, arahkan tadi kepada Rafael Struijk, Etheridge, pemain asal Birmingham City di kasta kedua Liga Inggris. Dan kini kita Daisuke Sato, Manuel Ott, satu lagi kepada Tabinas, Murga. Kembali lagi kita lihat pemain asal Hollyhock, Liga 2 Jepang, Tabinas, Kevin Ingreso. Saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan Tuhan. Hampir saja kesalahan para pemain Indonesia di lini belakang menjadi petaka yang tidak diinginkan. Untung saja penyelamatan yang gemilang tadi dari Hernando Ari Sutaryadi, Bung Maruf. Ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis dia berhasil membuang. Kemudian juga bagaimana Jordi Amat tadi sempat agak terlambat menutup. Ditambah juga Elkan Bagot, bahkan Rizky Ridho menjadi pemain yang biasanya sangat-sangat stabil, sempat juga melakukan sebuah kesalahan, pressure yang luar biasa. Dan kita harap kemudian Indonesia bisa kembali ke perform mereka, kembali ke fokus mereka, dan tentu tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Elkan Bagot langsung ke depan, intercept tadi umpan kepada Saint Patinama. Sadil pada Elkan Bagot,
Rizky Ridho berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Rahmat Irianto, Sandy Walsh sulit untuk memberikan umpan nampaknya para pemain Indonesia. Sandy Walsh karena memang banyak celah yang ditutup atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat langsung, oh, kesalahan tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Result mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat, Bung Ma'ruf, untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini, Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Rizal menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Tidak bisa terus bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero. Ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan, Indonesia tertinggal 0-1. Ya, kesalahan yang dilakukan Jordi Amat tadi dan juga para pemain belakang Indonesia benar-benar membawa bencana di menit ke-23 karena Result mampu keberuntungan di tendangan penjuru ini, Bung Ma'ruf. Ya, kita berharap apapun kondisinya, apapun kemungkinannya, bagaimanapun peluangnya bisa dimanfaatkan. Karena memang ini untuk penting untuk bisa memulihkan psikologis pemain yang terlihat sangat tertekan di 23 menit awal. Sandy Walsh angkat langsung di kotak penalti. Rafael Strike lalu memaksa tadi kita lihat, oh nampaknya Rizky Ridho, Bung Ma'ruf. Betul, agak memaksakan diri Rizky Ridho untuk melakukan tembakan atau untuk bisa merebut bola. Ini Sadir Ramdhani, Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggaran. Dilanggar tadi kita lihat oleh Porteria, Rahmat Irianto yang menggantikan posisi dari Mark Klopp. Iya, beberapa kesalahan juga mungkin karena faktor bagaimana laju bola juga bisa jadi ya Bang. Ketika passing, laju bolanya kalau dalam kondisi normal atau kemudian di lapangan biasa, mungkin laju bola itu sampai. Tapi karena di lapangan sintetis sehingga laju bolanya menjadi agak lambat atau bisa jadi juga menjadi lebih cepat. Entah ada insiden apa, kita tidak melihatnya dengan jelas, tapi nampaknya satu dipanggil oleh Operasi ke depan. Kini Indonesia melakukan tekanan. Sadir Ramdhani, masih Sadil, umpan ke tengah Sadil, Rahmat Irianto, Elkan Bagot, Saint Patinama, masih Patinama, kembali kepada Bagot, masih Elkan Bagot, kembali kepada Saint Patinama. Oh, dicuri tadi, kembali lagi direbut. Ada Witan Sulaiman, ada Saint Patinama, masih Saint Patinama berhadapan dengan Rubliko. Sangat baik kita lihat. Rafael Strike, shooting Rafael Strike dan oh Tuhan. Gagal tadi Bung Ma'ruf. Ini juga bisa menjadi bagian dari persiapan juga untuk nantinya di Piala Asia karena lawan yang dihadapi juga secara kualitas tidak terlalu berbeda ya. Sangat disayangkan terlalu mudah kehilangan bola para pemain Indonesia khususnya di lini tengah. Sebagai area yang sangat berbahaya. Oh, di kotak penalti langsung tadi. Sangat bebas. Umpan yang sangat memanjakan tadi dilakukan oleh Porteria dengan satu sentuhan, beruntung masih menyamping tadi Bung Ma'ruf. Iya, kembali kita lihat bagaimana posisi yang kosong. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di area di mana Porteria berada. Sehingga justru sangat longgar sekali, sangat nyaman sekali ketika dia mencoba untuk menciptakan peluang tadi. Umpan dari Jesse Thomas Kuran pada Porteria yang berdiri sangat-sangat bebas. Balik kita lihat Mike Ott. Oh, Porteria hampir lolos tadi. Kembali pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia. Result dijegal oleh Rizky Ridho. Tentu saja ini situasi yang cukup berbahaya karena pemain-pemain mereka banyak yang berprosur sangat tinggi, Bung Ma'ruf. Betul, dan kita lihat memang di sini ada momentum ya yang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho tadi. Result pemain yang cukup berbahaya terutama di sektor kiri.
dari titik serangan Filipina. Fernando Ari Sutariyadi atur posisi pagar hidup agar lebih ke kanan, ditempati oleh Sadil dan juga Witan Sulaiman. Nampaknya ada Manuel Ott akan melakukan tendangan bebas. Harus hati-hati Indonesia, lakukan sudah langsung mengarah ke gawang tadi Manuel Ott. Dibiarkan saja penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Kita lihat bagaimana tendangan kaki kanan dari Manuel Ott mengarah ke samping kanan gawang dari penjaga gawang Hernando Ari. Umpan panjang tadi dari Neil Edridge. Kesempatan yang baik kita lihat. Ada Rafael Strike shooting langsung, terlalu memaksa kalau menurut saya Bung Maruf. Ya, situasi tadi Rafael juga mendapatkan bola yang sangat baik sebenarnya ya. Lagi-lagi kombinasi bersama dengan Sadil Ramdhani. Tapi agak terlambat dalam mengambil keputusan di sini. Kita lihat masih kembali bisa ditutup ya. Dia harus memberikan bola kepada Sadil Ramdhani ya. Atau bisa kerjasama dengan Witan pada Rafael Strike, masih Rafael Strike. Pelanggaran kan? Dibiarkan saja oleh wasit. Serangan balik yang sangat cepat dari Rubliko. Masih Rubliko. Coba dihentikan oleh Rahmat Irianto. Langsung ke kanan. Tempati oleh Rachel. Berhadapan dengan Elkan Bagot. Situasi yang cukup berbahaya. Bukan sebuah pelanggaran. Sengaja menjatuhkan diri kita dari Rachel. Elkan Bagot. Ada kita lihat Rafael Strike. Masih Rafael sangat cepat dari kotak penalti. Masih Strike. Gagal kita lihat. Rafael Strike tadi terlalu memaksakan untuk membawa bola sendiri tadi Bung Maruf. Iya, padahal adalah momentum yang cukup bagus ya ketika Rafael Strike tinggal berhadapan 2 lawan 1 dan berusaha ada kesempatan di sana. Tapi ternyata dia memutuskan untuk bawa bola, mempersulit diri sendiri dan membuang peluang yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Kita lihat lagi-lagi ada opsi sebenarnya. Agak sedikit emosi Murga tadi setelah berduel dengan Rafael Strike. Tadi padahal duel biasa-biasa saja Bung Maruf. Ya, biasa-biasa saja memang berebut bola ya. Tapi menurut saya menarik adalah bagaimana reaksi dari Rafael ya. Dia langsung menjatuhkan diri. Artinya dia mencoba untuk menarik perhatian dari wasit ya. Karena kalau itu yang terjadi maka ada potensi untuk ada kartu kuning. Dan sudah lanjutkan Jordi Amat. Masih Jordi. Asnawi. Reset meminta bola ada lemparan ke dalam tapi wasit mengambil keputusan lain. Adalah sebuah pelanggaran tadi. Asnawi kembali kepada Rizky, kini ada Arhan Pratama. Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat passing kaki kiri yang sangat macet, manis dan cantik. Alhamdulillah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik, luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk tim nasional Indonesia ini, Bung Maruf. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Sebuah gol indah dari Sadil Ramdhani. Tembakan dari dalam kotak penalti kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Edridge. Luar biasa Indonesia. Tapi poin tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya, Bung Maruf. Bagaimana liukannya mampu benar-benar mematahkan pinggang-pinggang para pemain. Asnawi dan Asnawi juga tidak terlalu sering naik sehingga lebih aman area, saling mengunci sebenarnya. Tendangan bebas Indonesia, Neil Edridge. Atur posisi pagar hidup dari Filipina. Witan, sangat baik. Kombinasi yang sangat baik Witan tadi. Rafael Strike terlepas dari tanggapan penjaga gawang Neil Edridge. Kombinasi yang sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup unik, cukup baik dan memang jarang dilakukan oleh Indonesia. Tapi bagaimana ini juga membuat ada sebuah peluang yang begitu terbuka. Rafael Strike sebenarnya siap untuk menerima bola tadi dan tembakannya masih berhasil dihalau oleh. Tendangan penjuru Indonesia yang kedua. Semoga saja menghasilkan gol, lakukan sudah sangat baik tinggi datangnya. Ada Elkan Bagot di kotak penalti. Ada syuting langsung Sananta, gagal tadi. Kini Rubliko mencoba mengalirkan bola ke depan langsung. Ada Bas di situ.
Jatuh di kaki Manuel. Oh, serangan balik cepat langsung. Oh, ada Rodrigo. Kini Pakolo. Oh, sendirian. Dan berhasil dikuasai dengan sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Pakolo Bugas tadi. Sebetulnya harus hati-hati juga tadi Hernando Ari untuk membuang bola Bung Maruf. Betul, tetap ada Harus sebuah dalam resiko ya. dekapan dia. Iya, Kalau karena wasit tidak menyatakan itu sebagai pelanggaran, itu sangat berbahaya. sangat berbahaya ya. Meskipun memang kalau kita lihat posisi ini, ya ini menurut saya lebih pada reaksi awalnya ya. Harusnya dia tetap mengamankan bola Dia terlebih mengamankan dahulu. bola dulu. Karena ini sangat beresiko. Iya, Kalau dia dan melepaskan bola, kita lihat dia sudah bereaksi berlebihan. Dia harusnya beras pertama ke belakang. Ada Erkan Bagot, kini Rizky Ridho. Kita lihat Jody Amat meninggalkan posnya di belakang untuk membantu lini tengah Indonesia. Karena memang kekurangan pemain yang bisa megang bola, Bung Maruf. Betul, dan memang sebenarnya mungkin tadi dengan harapannya dengan menempatkan 3 back jangkung, harapannya untuk bisa membuat lini belakang lebih kuat ya. Tapi justru beberapa sering terjadi beberapa kesalahan sehingga sekarang kembali tandem yang dilakukan antara Rizky Ridho dengan Elkan Bagot dengan 2 fullback langganan timnas. Oh, serangan balik cepat. Kita lihat Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Arhan! Oh Tuhan! Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, Arhan? Sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Gagal tadi Bung Maruf. Ya, sebuah keputusan yang menurut saya memang perlu di... Oke, Caraka, Ramadan sedang di kotak penalti. Ramadan! Dan oh Tuhan! Elkan Bagot tadi menyelinap di sela-sela para pemain belakang. Tapi gagal Bung Maruf. Kerja keras yang dilakukan oleh para pemain, tidak peduli waktu tersisa berapa lama lagi. Tapi bagaimana Ramadan Sananta memberikan umpan cutback tadi. Tapi dihalau oleh Sato. Tendangan penjuru Indonesia di sisa waktu perpanjangan atau tambahan waktu. Siapa akan melakukan? Apakah Arhan Kakak melakukan tendangan penjuru? Rontini juga masuk, kita lihat. Angkat sangat baik dan oh, gagal tadi. Hoki Caraka. Arhan Pratama gagal tadi. Serangan balik dari Filipina. Asnawi. Arhan Fikri. Masih Arhan Fikri. Arahkan pada Asnawi. Masih Asnawi. Umpan panjang. Terlalu dekat dengan penjaga gawang. Jelas mudah tadi Neil Edrich untuk memetik bola di udara. Antisipasi yang baik kita lihat dari Oki Caraka yang turun jauh ke bawah. Sato arahkan ke kotak ke kiri. Ada Rubliko berhadapan dengan Arhan Pratama. Langsung arahkan kotak penalti. Disapu dengan sangat baik tadi. Sadir Ramdhani mengarah ke Witan Sulaiman. Tapi gagal tadi Witan. Oh, wasit dari Korea telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Yaitu wasit Kim Jung Hyuk untuk membunyikan peluit. Sehingga pertandingan ini berakhir imbang 1-1. Dan pemirsa, kita akan kembali ke